Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari Minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama anggota keluarga, sehingga kita semua mempersiapkan firman Tuhan, mempersiapkan Alkitab kita, supaya hati kita benar-benar tertuju kepada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan lebih dalam lagi, kita akan berdoa supaya Allah memberikan hikmat kepada kita untuk bisa mengerti dan memahami dari firman tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang Engkau siapkan bagi kami. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa firman hidup kami hampa dan sia-sia. Sehingga hari ini biarkan Roh Kudus menjamah hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami, sehingga ketika firman diberitakan, kami benar-benar mendapatkan pencerahan, mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berkati firman Allah dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai yang ke-54. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia ialah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam tema besar, yaitu khotbah berseri dengan judul besarnya belajar dari biotokoh pegawai istana di Kapernaum.
belajar dari biotokoh, pegawai raja, atau pelayan raja, atau pejabat bangsawan di Kapernaum. Sekarang kita masuk dalam subtema yang ke-16, yaitu iman yang melampaui. Subtema yang ke-16 dalam khotbah berseri adalah iman yang melampaui. Jadi pejabat istana, pejabat kerajaan, atau pelayan raja, atau pegawai raja di Kapernaum ini memiliki iman yang melampaui. Yang menjadi dasar firman Tuhan sehingga lahir subtema iman yang melampaui ialah pada ayat yang ke-50. Mari kita lihat ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Tanda seru. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dari bacaan ayat 50 tersebut, saya menemukan dua respons positif. Dua jawaban positif. Dua tanggapan positif dari pegawai istana di Kapernaum terhadap ucapan Yesus. Demikian. Yang pertama, orang itu percaya pada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Yang kedua, orang itu lalu pergi, pulang kembali ke rumahnya di Kapernaum. Jadi dari ayat 50 saya menemukan dua respons positif dari pegawai istana di Kapernaum atas ucapan Yesus. Pertama, orang itu percaya pada perkataan Yesus yang dikatakan kepadanya. Yang kedua, orang itu lalu pergi kembali ke rumahnya di Kapernaum. Artinya, ia percaya pada ucapan Yesus. Ia percaya pada ucapan Yesus. Berarti dia tidak ragu, dia tidak bimbang, dia tidak kecut, dia tidak tawar hati atas perkataan Yesus. Dia tidak protes karena tidak yakin pada ucapan Yesus. Dia tidak bertanya-tanya di dalam hatinya apakah terbukti sembuh atau tidak. Jadi ia percaya pada ucapan Yesus. Ini yang pertama dari respons positif dari pegawai istana. Yang keduanya, ia pergi pulang kembali ke rumahnya di Kapernaum. Ia pergi pulang kembali ke rumahnya di Kapernaum. Ia pergi melangkah dengan iman yang teguh. Ia pergi melangkah dengan iman yang kokoh, dengan iman yang teguh, kokoh, dan kuat. Ia pergi dengan keyakinan yang pasti atas ucapan Yesus. Ia pergi tetapi tidak dengan kekecewaan. Ia pergi tidak dengan keputusasaan. Ia pergi tidak dengan pemberontakan. Dan ia pergi tidak dengan kesedihan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus,
kalau kita melihat dua respon positif dari pegawai istana atas perkataan Yesus, berarti dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya pada ucapan Yesus dan pergi bertindak dalam iman yang teguh. Ia sangat percaya pada Yesus. Ia sangat yakin pada Yesus yang berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Ia pergi dengan iman yang kokoh bahwa pasti anaknya sembuh, seperti yang dikatakan Yesus, "Anakmu hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Seringkali kita tidak percaya akan perkataan Yesus. Seringkali kita ragu, bimbang, tawar hati akan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Tapi juga seringkali kita dalam mengiring Yesus, menyatakan diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi seringkali kita pergi meninggalkan Tuhan karena kekecewaan, karena keputusasaan, karena kesulitan-kesulitan, karena berbagai tantangan yang dihadapi. Tetapi tidak demikian dengan pegawai istana di Kapernaum. Dia percaya akan perkataan Yesus kepadanya, dan dia pergi dengan iman yang teguh bahwa perkataan Yesus pasti terwujud. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat dalam ayat 51 dan 53. Di sana ada dialog antara pegawai raja, yaitu pegawai raja dengan hamba-hambanya. Karena di dalam pembacaan tadi, pegawai istana ini disebut juga ayah, dipanggil juga ayah, tapi juga ada juga pelayan-pelayan, ada hamba-hamba. Berarti dia juga selain pegawai raja, dia juga seorang ayah, seorang bapak, kepala keluarga, tapi juga dia seorang majikan bagi para pelayannya. Di dalam ayat 51 sampai 53, di situ ada dialog pegawai raja dengan para pelayan, dan itu terjadi di tengah jalan ketika pegawai istana sedang menuju perjalanan pulang ke rumahnya. Tetapi para hambanya sudah menjemput dia sebelum nyampe di rumahnya. Disitulah terjadi pertemuan dan dialog, di mana dalam komunikasi antar mereka menyatakan bahwa para pelayan melaporkan anaknya sudah sembuh, demamnya sudah hilang, terjadi pada pukul 1 siang. Dari laporan itulah, maka si pegawai istana mengingat bahwa pada saat Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup, anakmu sembuh, anakmu sehat," itu terjadi tepat pukul 1 siang. Makanya muncullah subtema iman yang melampaui. Jadi pegawai istana memiliki iman yang melampaui. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, atas dasar dua respons positif dari pegawai raja di Kapernaum dan fakta kesembuhan anaknya sesuai ucapan Yesus, "Pergilah, anakmu hidup," maka
lahirlah subtema iman yang melampaui. Iman yang melampaui, dan itu dimiliki seorang pegawai istana dari Kapernaum. Mengapa subtema ini muncul? Yaitu iman yang melampaui. Beberapa alasan bahwa walaupun dia belum melihat bukti kesembuhan anaknya, ia tetap beriman pada Yesus yang berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dan itu dari jarak yang sangat jauh. Terus lagi, walaupun Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup," tanpa datang ke rumahnya, pegawai raja tetap percaya akan ucapan Yesus. Dan saya juga menemukan bahwa dari subtema iman yang melampaui, walaupun dari jarak jauh Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup," ia pun sangat percaya pada perkataan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak mudah bagi manusia untuk mempercayai sesuatu yang belum terbukti wujudnya. Apalagi itu dikatakan oleh seseorang yang belum dikenal baik, dan itu dikatakan dari jarak yang sangat jauh. Tidak mudah. Tetapi luar biasa pegawai istana ini. Dia telah memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ada pertanyaan yang muncul pada renungan ini. Mengapa pegawai raja memiliki jenis iman yang melampaui? Dia mempunyai iman level sangat tinggi. Haleluya. Padahal dia adalah orang biasa. Hanya punya jabatan saja sebagai pegawai istana. Tetapi dia orang biasa. Tapi imannya luar biasa. Itu kehebatannya. Dia menjadi diri sendiri. Dia hadir apa adanya. Dia menjadi orang biasa, tetapi imannya luar biasa. Ini pelajaran bagi saya, bagi kita, bahwa dalam hal ini kita tidak perlu menjadi orang lain, tetapi kita menjadi diri sendiri. Kita juga tidak perlu menjadi Allah, karena itu mustahil. Kita juga tidak perlu menjadi malaikat. Kita juga tidak perlu menjadi ahli teolog. Tapi juga kita tidak perlu menjadi orang hebat supaya kita memiliki iman yang melampaui. Cukup menjadi orang biasa, apa adanya kita sekarang, tetapi memiliki iman yang luar biasa. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat dari kisah-kisah para tokoh dalam Alkitab. Daud, seorang penggembala kambing domba, tapi dalam kesederhanaannya, dalam kemudaannya, dia sudah memiliki iman yang luar biasa. Dia berhadapan dengan Goliat. Dia berhadapan dengan Raja Saul. Dia berhadapan dengan binatang-binatang buas. Tetapi karena dia memiliki iman yang melampaui, semuanya bisa terlewatkan. Bahkan dalam cerita
mengalahkan Goliat, panglima tentara Filistin. Sungguh luar biasa, saudaraku. Hanya dengan satu batu kecil saja, Goliat bisa terjatuhkan mati seketika. Dan itu bukan karena batunya, karena imannya yang luar biasa kepada Allah yang luar biasa, sehingga dia berhasil mengalahkan Goliat. Kita melihat Sakeus. Sakeus orang yang dicap sebagai orang paling jahat, pengkhianat bagi bangsanya sendiri Yahudi, oleh sesamanya Yahudi, karena dia menjadi pelayan bangsa Roma sebagai pemungut pajak. Tetapi ketika dia menerima Kristus, percaya Yesus, dia bisa mengalahkan semua keadaan sekitarnya. Walaupun dikatakan oleh orang-orang lain dia orang berdosa, tetapi Sakeus tetap maju untuk bisa menemukan Yesus. Kita melihat juga perempuan Samaria. Dia memiliki 6 suami, dan yang terakhir, yang ke-6 itu bukan suaminya. Tetapi setelah dia berjumpa Yesus, lalu imannya tumbuh, bahkan imannya melampaui, sehingga dia bisa memberitakan kebenaran firman. Dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang dibawa kepada Yesus. Tapi juga kita melihat orang lumpuh, sudah 38 tahun terbaring, tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya duduk diam, terbaring di pinggir kolam Bethesda. Ketika berjumpa Yesus, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Disitulah orang yang lumpuh dibangkitkan imannya, sehingga dengan imannya yang melampaui, maka kata Yesus, "Berdirilah, bangunlah, angkatlah tempat tilammu dan berjalanlah." Lalu dia dengan iman yang melampaui, dia berdiri, dia mengangkat badannya, lalu bisa berjalan. Dan masih banyak cerita-cerita di dalam Alkitab yang menggambarkan para tokoh iman yang memiliki jenis iman yang melampaui. Mengapa pejabat atau bangsawan dari Kapernaum mempunyai level iman yang sangat tinggi, yaitu jenis iman yang melampaui? Kekasih di dalam Tuhan Yesus, alasan yang pertama mengapa ia memiliki iman yang melampaui, karena dia memiliki visi. Jadi iman yang melampaui dibangun oleh visi. Pegawai istana di Kapernaum memiliki visi. Apakah arti visi? Visi disederhanakan, yaitu melihat jauh ke depan. Ibrani 11 ayat 20. Arti visi di dalam Ibrani 11 ayat 27, melihat yang tidak kelihatan, atau seni melihat yang tidak kelihatan. Visi selalu jelas dan selalu ada di depan, bukan di belakang. Visi selalu melihat ada Allah di depan. Dia memimpin, dia menopang, dia selalu menyertai. Visi juga selalu melihat hal-hal positif yang pasti terjadi sesuai kehendak Allah.
visi senantiasa memandang hidup dalam kacamata Tuhan, atau memandang hidup sebagaimana Allah memandang. Visi selalu memberi semangat, antusiasme, sukacita, dan semangat dalam iman kita. Jadi iman yang melampaui karena dibangun oleh visi. Jadi pegawai istana di Kapernaum, dia memiliki visi. Yang kedua alasannya, mengapa pegawai istana memiliki iman yang melampaui? Karena dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena ia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 dinyatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi iman yang melampaui adalah karena setia dalam perkara-perkara kecil. Pegawai istana telah menunjukkan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Bagi sebagian orang, dalam pandangan kacamata umum, sangat remeh kalau seorang pejabat, seorang bangsawan, pegawai raja, dia pergi menemui Yesus sebagai anak tukang kayu hanya untuk berjumpa Yesus, supaya Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Padahal dia punya wewenang, punya kuasa. Tetapi memang kenyataannya, walaupun Yesus didesak untuk datang ke rumahnya, toh Yesus tetap berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Tetapi sungguh di sini pegawai istana setia dalam perkara kecil. Dia berjalan, dia lakukan sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Dia juga tetap tidak merasa rendah diri, tidak merasa kehilangan gengsi. Dia datang berjumpa Yesus, padahal bisa diwakilkan kepada para pelayannya. Dia juga seorang pejabat bangsawan. Dia tidak peduli dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan status sosialnya. Dia berjumpa dengan Yesus, yang menurut kacamata dunia, Yesus adalah anak tukang kayu, dari keluarga yang sangat miskin. Tetapi disitulah kesetiaan dia dalam perkara-perkara kecil, dan itu di mata Yesus sangat besar, sehingga dia mengalami jamahan Tuhan. Anaknya disembuhkan, bahkan dia percaya Yesus, dan seluruh keluarganya percaya Yesus. Artinya menerima keselamatan, menerima anugerah dari Allah. Iman yang melampaui tunduk pada kehendak Allah. Iman yang melampaui tunduk pada kehendak Allah. Artinya taat perintah Tuhan. Artinya setia pada firman Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini yang dikerjakan oleh seorang pegawai istana. Dia tunduk pada kehendak Allah. Pergilah, anakmu hidup.
orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi, menggambarkan ketundukan seorang pegawai istana pada perintah Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, memiliki iman yang melampaui, ada visi di dalamnya. Saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda, harus memiliki visi. Dan visi ini datang dari Allah, diberikan oleh Allah. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan visi tersebut. Yang kedua, saya, Bapak Ibu, harus terus setia dalam perkara-perkara kecil. Berdoa, membaca firman, beribadah, bersekutu secara pribadi, bersekutu bersama anggota keluarga. Terus setia dalam perkara-perkara kecil. Dan Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar atas hidup kita. Saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, harus tunduk pada kehendak Allah. Bukan tunduk pada kehendak diri sendiri atau pada kehendak iblis. Atau tunduk pada hawa nafsu daging kita. Seringkali kita kalah di sini. Kita lebih tunduk pada kehendak daging, kehendak hawa nafsu, pada kehendak iblis yang selalu menggoda kita dengan berbagai cara. Disinilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang melampaui akan menjadi bagian hidup kita. Di dalam pembacaan surat Roma pasal 4 ayat 19, ayat 20 dan 21, Paulus memberikan penjelasan arti iman yang melampaui. Rasul Paulus memberikan arti iman yang melampaui. Dia mengambil cerita tentang Abraham sebagai bapak orang beriman. Bagi Rasul Paulus, arti iman yang melampaui itu apa? Mari kita lihat ayat yang ke-19, Roma pasal 4. Iman yang tidak pernah menjadi lemah apapun masalahnya. Iman yang tidak pernah menjadi lemah apapun masalahnya. Tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang, tidak pernah kendor. Walaupun banyak menghadapi masalah. Ini yang perlu saya, Bapak Ibu, miliki. Jadi imannya tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi arti iman yang melampaui menurut Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 4 ayat 19, iman yang tidak pernah menjadi lemah apapun masalahnya. Bagaimana dengan iman kita, Bapak Ibu? Apakah iman kita sekarang sudah mulai menurun kadarnya? Apakah iman kita saat ini sudah tidak lagi berdaya, tidak lagi punya kekuatan? Apakah iman kita sekarang sudah, kata firman Tuhan, mati? Mari kita miliki iman yang tidak pernah menjadi lemah apapun masalahnya. Ayat yang ke-20, arti iman yang melampaui ialah terhadap janji Allah tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tetapi semakin diperkuat dalam iman
dan selalu memuliakan Allah. Jadi menurut ayat 20 bahwa iman yang melampaui ialah terhadap janji Allah tidak bimbang, tidak ragu, tidak tawar hati karena ketidakpercayaan, tetapi semakin diperkuat, semakin diperkokoh, diperteguh dalam iman dan selalu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan nama Allah. Haleluya. Di dalam ayat 21 Paulus mengungkapkan demikian. Arti iman yang melampaui ialah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, Allah sanggup, Allah dapat melaksanakan, melakukan apa yang telah dijanjikannya. Bagaimana dengan saya, Bapak Ibu, yang sering terjadi? Kita seringkali tidak yakin akan kuasa Allah. Seringkali kita tidak percaya akan janji Allah. Seringkali kita bimbang, kita cemas, kita bertanya-tanya dan bertanya-tanya di dalam hati. Apakah Allah dapat menolongku? Apakah Tuhan dapat membantuku dalam situasi keadaan seperti sekarang ini? Tapi apakah janji Tuhan itu benar adanya? Kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan dengan penuh keyakinan, totalitas iman kita, percaya kita akan kuasa Allah yang dahsyat dan janjinya ya dan amin. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita mencapai tahapan iman yang melampaui, yaitu iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Iman akan firman Tuhan, karena firman-Nya adalah hidup, berkuasa, janjinya ya dan amin. Iman yang melampaui, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi menembus tempat, ruang dan waktu. Imannya bergerak leluasa, bebas dalam kuasa Tuhan. Kita berjalan di dalam kebenarannya. Puji Tuhan, biarlah renungan kita hari ini sungguh-sungguh memerdekakan kita, sehingga kita menjadi orang yang beriman teguh, iman yang melampaui, iman yang terus bergerak, hidup aktif giat, karena ada Yesus berjalan bersama kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman. Terlalu dalam Tuhan firman, hamba tidak dapat menjelaskannya dengan begitu mendalam. Tetapi kami minta Roh Kudus memberikan hikmat pencerahan, supaya kami dapat mengerti, memahami, mengimani, mempraktekkan firman, menghidupi firman setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kembali
mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.